Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita di setiap hari Jumat. Ini tanggal 28 Oktober 2022, sebenarnya kita memperingati Sumpah Pemuda. Sebetulnya seperti itu, bagaimana para pemuda-pemudi ini memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, maka tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari tidak berenergi, yang lemah, yang takut, yang tidak bersemangat. Itu tidak mungkin. Hari ini kita membahas apa yang namanya futur, yaitu iman yang turun. Teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang wajar, iman yang turun, manusiawi. Namun yang ingin kita sama-sama bahas pada hari ini bagaimana supaya iman yang turun, rasa malas, rasa tidak bersemangat itu tidak menjadi sebuah penyakit yang terus-terusan ada pada diri kita. Baik, langsung saja materinya kita mulai, teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin sering mendengar futur ya. Futur itu apa sih? Keadaan iman yang turun itu apa sih? Adalah rasa malas, rasa yang suka menunda-nunda, lambat setelah sebelumnya bersemangat, kemudian dia adalah orang yang tidak bergairah dalam melakukan kebaikan. Itu namanya futur. Dia malas, dia suka menunda-nunda, dia sangat lambat, padahal sebelumnya sangat bersemangat. Dan tidak punya gairah, tidak punya semangat dalam kebaikan. Itu futur, teman-teman sekalian. Dan biasanya penyakit futur ini sering menyerang kepada ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Termasuk teman-teman yang hari ini belajar Quran terus menerus, kadang-kadang dihinggapi rasa penyakit futur ini. Malas, lesu, lemah, rasa nggak bersemangat. Biasanya dia sering menyerang orang-orang yang sedang beribadah, atau para penuntut ilmu, dan juga para da'i. Biasanya begitu, orang-orang yang juga gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Penyakit futur ini sering menyerang orang-orang yang seperti itu. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya kita akan rasa malas, dan bahkan kita berhenti sama sekali dalam melakukan aktivitas itu. Awalnya bersemangat, lama-lama jadi malas, dan kemudian berhenti dari melakukan aktivitas itu. Itu bahayanya penyakit futur, teman-teman sekalian. Awalnya sudah penuh semangat mau melakukan kebaikan, mau belajar, tapi di tengah-tengah udah mulai malas dan akhirnya berhenti total. Ini yang kita tidak mau. Kalau untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, atau orang-orang yang bersemangat berdakwah dan lain-lain, termasuk para penuntut ilmu, biasanya teman-teman sekalian, mereka ini adalah orang yang awalnya rajin, tapi kemudian di tengah perjalanan sudah kehilangan motivasinya, seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, manusia ini walaupun kita adalah makhluk yang memiliki banyak sekali keistimewaan, tapi kita juga makhluk yang lemah. Salah satunya adalah bentuk kelemahan kita, yakni sulit dalam mengendalikan hati kita. Hati kita ini mudah berbolak-balik. Makanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas agama-Mu. Jadi hati kita ini mudah berbolak-balik. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini buat ketaatan, besok buat maksiat. Dan manusiawi bahwa ada kadang-kadang iman kita itu sama seperti baterai handphone, ketika di charge imannya naik, baterainya naik. Ketika udah banyak melakukan ini itu lama-lama dia low, bahkan mati. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita bersemangat ketika energi kita full, tapi lama-lama kalau nggak diisi, kalau tidak diantisipasi, atau kalau handphone kalau nggak di charge, dia bisa mati. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita nggak mau terus melemah, anjlok, dan berhenti dalam melakukan kebaikan. Tapi kita pahami bahwa itu sesuatu yang wajar terjadi, hanya saja bagaimana kita mengantisipasinya. Kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad, setiap amalan itu ada masanya bersemangat dalam melakukannya, dan ada masanya semangat itu kemudian menjadi melemah. Memang ada masanya. Dan futur itu juga bukan tidak pernah terjadi di sahabat-sahabatnya Rasul, pernah terjadi juga. Ini manusiawi, semua orang merasakannya. Hanya kita nggak mau futur yang berkelanjutan dan membuat kita berhenti. Tidak, kita tahu ke futur, tapi kita tahu bagaimana cara meningkatkannya. Di zaman Rasul, teman-teman sekalian, juga pernah ada orang-orang yang futur. Pernah pada saat peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi
para sahabat sebelum berhijrah ke Yathrib Madinah, beliau-beliau ini berhijrah ke Habasyah. Ketika berhijrah kan susah, sulit, jauh, banyak mereka yang futur, yang pada akhirnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Futur makin lama imannya, dan kemudian keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para penghafal, ada seorang penghafal Quran namanya Abdurrahman, kalau tidak salah Abdah bin Abdurrahman. Beliau ikut berperang dengan penuh semangat dengan para kaum muslimin dalam melawan Romawi. Tiba-tiba bertemu dengan satu wanita, lama-lama imannya turun, akhirnya berhenti dari Qurannya dan kemudian melanjutkan maksiat dengan wanita tersebut. Jadi kalau futur ini diteruskan, maka bisa berakibat fatal. Begitu pula ada para sahabat-sahabat Nabi yang teman-teman sekalian yang juga pernah terlibat dalam satu peperangan di zaman dulu, dengan begitu semangat, tapi ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah, akhir hidupnya buruk. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dia ahli neraka. Kok bisa? Orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian kok disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka? Ternyata beliau ini, sahabat Rasul ini, saat dalam keadaan terluka parah, futur, imannya melemah, dan kemudian dilanjutkan terus sampai akhirnya beliau rasa melemah, tidak semangat, beliau rasa sakit, akhirnya beliau mengikuti godaan syaitan untuk menusukkan tombak ke perutnya sendiri. Imannya udah lemah, makin lama, syaitan masuk, dalam keadaan sakit beliau sudah tidak tahan, akhirnya menusukkan tombak ke perutnya sendiri. Jadi jangan dipikir orang yang bunuh diri itu sudah selesai kehidupannya dan berakhir penderitaannya, justru masuk kepada penderitaan yang lebih berat. Ya, ini belum lagi ada azab kubur, belum lagi ada di padang mahsyar, belum lagi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini sama-sama memahami bahwa futur itu memang ada dalam sekitar kita. Namun kita menyadari kita manusia biasa. Kita tahu bahwa Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah benar, tidak ada keraguan. Rasul menyuruh begini, Rasul melakukan begini. Tapi kadang-kadang kita rasa perbuatan-perbuatan itu berat dilakukan. Kita tahu sunnahnya Rasul itu Qiyamul Lail, kita tahu ada puasa Senin Kamis atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, atau kita tahu kita disuruh baca Quran setiap harinya. Tapi kadang-kadang kita rasa berat, teman-teman sekalian. Kenapa? Nah, pernah ditanyakan ungkapan dari orang-orang saleh ya teman-teman sekalian, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik karena ketaatan. Kalau kita taat, iman itu akan terus naik. Namun iman itu turun karena kemaksiatan. Ternyata setiap kali kita berbuat maksiat, setiap kali kita berbuat dosa dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita atau dengan yang lain-lain, imannya jadi semakin lama semakin turun. Jadi iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Jadi iman bisa naik, bisa turun. Coba kita lihat ayat-ayat yang menjadi buktinya bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Teman-teman lihat dalam surah Al-Fath ayat 4. Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat sebagai bukti iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dalam surah Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Di sini ada kalimat keimanan bertambah. Jadi dalil ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Atau dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi, suratul Kahf ayat 13. Ada kalimat wazidnahum huda, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Imannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Maryam ayat 76 ada kalimat wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Atau dalam surah Muhammad ayat 17 walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka. Banyak ayat-ayat lainnya teman-teman sekalian. Contoh lain dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-31 wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan iman itu naik, Allah tambahkan keimanan, atau iman itu turun, atau Allah cabut keimanan. Banyak sekali. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah 124, adapun orang-orang beriman maka surat ini menambah imannya. Atau dalam surah Ali Imran 173, karena itu takutlah kepada mereka,
maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Al-Ahzab 22, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan iman itu bisa bertambah, teman-teman sekalian. Dan juga kita lihat, kalau tadi dalil-dalil Quran, kalau sekarang kita lihat dalam hadis yang menjadi bukti iman kita itu bisa naik, bisa turun, bisa ditambahkan, bisa dicabut keimanan. Kalau kita lakukan maksiat, tentu iman itu dicabut, teman-teman sekalian. Makanya kalau ada orang-orang yang berzina, iman itu sedang dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sanggup melakukan perbuatan begitu. Mari kita lihat di dalam hadis yang menjadi bukti iman itu bisa naik dan turun. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah, teman-teman sekalian. Hanzalah ini adalah juru tulisnya Rasulullah SAW. Hanzalah ini pernah berkata kepada Abu Bakar. Hanzalah ini pernah berucap, ya. Sebentar, teman-teman sekalian. Hanzalah ini pernah berucap. Pernah suatu ketika beliau mengatakan begini kepada teman-teman yang lain. Abu Bakar pernah menemuiku, lalu dia berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Apa kabarmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah menjawab, Hanzalah sedang cerita sama teman-temannya, Hanzalah kini dalam keadaan munafik ya Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Subhanallah, kau mengatakan apa? Kau seorang muslim, seorang sahabat Nabi yang saleh. Kenapa engkau mengatakan bahwa engkau ini adalah orang yang munafik? Maka Hanzalah berkata, kenapa aku mengatakan diriku munafik? Karena kalau aku dan beberapa teman, beberapa sahabat sedang berada di sisinya Rasulullah SAW, kami akan teringat dengan neraka dan surga sampai-sampai kami melihatnya di hadapan kami. Kami menjadi orang yang sangat taat. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah SAW, kami sibuk dengan dunia, bergaul dengan anak, istri, dan mengurusi berbagai macam keperluan, kami pun lupa. Maka Sayyidina Abu Bakar, sebetulnya kami pun juga begitu, saya pun juga merasa begitu. Setiap kali sama Nabi kita rasa keimanan naik, kita rasa surga dan neraka seolah-olah depan kita, jadi kita bersemangat melakukan kebaikan. Saat udah jauh dari Nabi, sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadang lupa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini menghadap kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, jika kami berada di sisimu dalam sebuah majelis, kami akan selalu teringat dengan surga dan neraka sampai-sampai surga dan neraka itu betul-betul di hadapan kami. Kami bersemangat melakukan sebuah kebaikan dan menghindari diri dari berbagai macam keburukan. Namun ketika kami meninggalkan majelismu, kami betul-betul merasa sibuk dengan dunia, kami lupa dengan pekerjaan kami lupa dengan apa yang mungkin kau sampaikan, kami sibuk dengan pekerjaan kami, sibuk dengan kehidupan sehari-hari kami. Bagaimana ini ya Rasul? Maka Rasul bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue terus-terusan dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, continue sedikit-sedikit tapi terus-terusan, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Kalian akan senantiasa berada bersama dengan malaikat. Namun alhamdulillah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Artinya Rasul mengingatkan kepada kita, kalau mau istiqamah terus-terusan supaya nggak terlalu turun keimanannya, lakukan segala sesuatu istiqamah sedikit, tapi setiap hari. Jangan hari ini baca Quran, Ramadan baca Quran 30 juz selesai, nanti tahun depan lagi baru baca Quran. Jangan kita udah di pesantren Quran nih, teman-teman belajar Quran selama 1 tahun atau selama 1 bulan, ada program daurah di Masjid Lepas program 1 bulan, nanti pulang-pulang keluar dari pondok Quran, kemudian sudah bebas lagi, sudah lupa lagi. Jadi kata Rasul, kalau mau senantiasa dijaga, lakukan setiap hari walaupun kontinu. Uma cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ini, teman-teman sekalian. Sebelum Uma ceramah seperti ini, tadi ada teman-teman yang Uma ajarkan, kita belajar Quran bareng-bareng tadi, dan kemudian Uma katakan, sampai hari ini, dalam 1 hari, Uma cerita bukan bermaksud apapun ya teman-teman sekalian, ada waktu Uma membagi kepada teman-teman lain, tapi ada waktu dalam setiap hari Uma ada belajar juga setiap hari. Misalnya sampai hari ini Uma masih bersama dengan guru Quran setiap hari. Ada waktu yang dikhususkan, kapan hari ini, kapan waktu untuk kita mengisi, kapan ada waktu kita untuk membagi. Jadi setiap hari, nggak bisa secara simsalabim jadi bisa, simsalabim jadi hebat, nggak bisa. Dia harus setiap hari terus-menerus, sedikit demi sedikit dilakukan dengan sabar. Jadi begitu pula teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang ada di pondok, alhamdulillah. Yang di luar pondok, setidaknya carilah lingkungan-lingkungan soleh, masjid atau halakoh Quran kah, atau les-les Quran sekarang sudah banyak.
Silakan untuk setiap hari, sedikit demi sedikit, supaya kita imannya tuh nggak terlalu turun banget gitu, akhirnya menjadi lowbat. Bahkan kalau kita adalah orang yang melakukan banyak maksiat, setidaknya jangan pernah kau tinggalkan sholatmu, teman-teman sekalian. Sholat itu menjagamu dari semuanya. Itu sholat tuh yang luar biasa. Berikutnya dalam sebuah hadis juga disampaikan lagi dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang yang berkata kepada Rasul bahwa aku biasanya setiap malam selalu sholat, siangnya selalu berpuasa, selalu beribadah betul-betul. Kata Nabi, aku sholat tapi tidur juga, aku puasa tapi juga berbuka juga. Kata Rasulullah, siapa yang mencontohiku maka termasuk golonganku, siapa yang benci terhadap ajaranku maka bukan termasuk dari golonganku. Kata Rasul apa? Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Jadi pandai membagi waktu, kapan kita beristirahat, kapan kita bercengkrama bersama dengan teman-teman atau bersama dengan keluarga, kapan kita belajar, kapan kita refreshing, kapan kita, jadi pandai membagi waktu. Kalau terus-terusan belajar atau ibadah terus, nanti ada ketemu yang namanya futur tadi, imannya turun, malas, berhenti, seperti itu. Jadi kata Rasul, lakukan tadi sedikit demi sedikit tapi continue. Kemudian dalam sebuah hadis juga disampaikan teman-teman sekalian dalam hadis Ahmad, disampaikan ada juga seseorang yang punya istri tapi nggak mendatangi istrinya. Kemudian hal ini diadukan pada Rasul. Kemudian Rasul bersabda, berpuasalah, kalau engkau suka ibadah berpuasa, nggak apa-apa, berpuasa setiap bulannya selama 3 hari di Ayyamul Bid. Kata orang tersebut, tapi aku bisa lebih. Ya udah puasa lagi tambah Senin Kamis. Tapi bisa lebih, ya sudah puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Dan juga Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebulan 1 kali. Aku bisa lebih ya Rasul. Sudah khatamkan setiap 15 hari. Bisa lebih lagi, khatamkan setiap 7 hari, setiap 1 minggu. Aku mampu lebih dari itu, khatamkan 3 hari. Dalam 3 hari, kata Rasul apa? Ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya berada dalam koridor ajaranku, maka dia beruntung. Siapa yang sampai malas hingga keluar dari ajaranku, maka dia orang yang binasa. Jadi bersemangat boleh, tapi kalau ingin melakukan sesuatu, latihan dulu mulai dari yang sedikit, lama-lama baru naik ke yang lebih banyak dan istiqomah di situ. Seperti itu. Uma cerita sedikit ya teman-teman sekalian, pengalaman pribadi Uma. 1,5 tahun belakangan ini Uma mempelajari betul-betul bahasa Arab. Sehingga Uma pada saat itu 1,5 tahun yang lalu, setiap hari sehari 4 jam belajar bahasa Arab, 4 jam sisanya betul-betul berkegiatan. Uma belajar 5 bulan setiap hari 4 jam sampai tiba-tiba Uma rasa futur, males, gak mau lagi bersentuhan. Uma berhenti 4 bulan teman-teman sekalian, karena terlalu diforsir. Karena 4 jam belajar, habis itu kan ada PR lagi, ada PR yang harus dikerjakan 4 jam lagi. Jadi waktunya tuh habis dengan belajar di mata pelajaran yang satu itu saja. Jadi Uma rasa futur, Uma rasa iman Uma, semangat Uma dalam menuntut ilmu itu turun dan Uma berhenti. Sampai akhirnya sudah dinasihati oleh guru bahwa tidak perlu sebanyak itu kamu belajar satu pelajaran, karena habis belajar nanti ada PR-nya lagi dan membutuhkan waktu berjam-jam lagi. Ambillah sedikit demi sedikit, mungkin sejam atau 2 jam dalam sehari, tapi lakukan setiap hari. Jadi akhirnya Uma setelah 4 bulan berhenti, Uma akhirnya lanjut lagi untuk belajar dengan durasi belajar yang lebih singkat. Karena kalau kita belajarnya beda-beda nggak apa-apa, atau kalau kita bersama dengan teman-teman itu mungkin bisa lebih bersemangat. Cuma kan belajar sendiri masa itu teman-teman sekalian sampai hari ini. Jadi pernah juga mengalami futur sebagai seorang yang belajar menuntut ilmu, ada perasaan futur itu. Tapi alhamdulillah cepat tersadarkan dan akhirnya tetap belajar walaupun sedikit. Jadi begitu pula sama teman-teman semua di sini. Tapi memang teman-teman yang sedang belajar Quran pada saat ini memang punya target-target tersendiri. Nggak apa-apa, target-target itu teman-teman ikuti, teman-teman akan bisa kuat karena teman-teman bersama-sama. Teman-teman punya lingkungan Quran. Tapi kalau teman-teman yang ada di luar, nah itu teman-teman harus pandai kapan kita belajar, kapan kita tadi ya bermain, kapan kita melakukan ini, melakukan itu, supaya kita nggak berhenti, akhirnya kita meninggalkan seperti itu. Baik, sekarang mau bahas kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab munculnya futur. Ada penyebab kita futur atau malas atau lemah atau tidak bersemangat. Pertama, hilangnya keikhlasan. Ini contohnya ketika teman-teman melakukan sebuah kebaikan, rutinitas atau dakwah atau apapun itu, hilangnya keikhlasan. Kalau kita melakukan sesuatu, memperbaharui niat, ya Allah karenamu, ya Allah lillah,
Mudah-mudahan Allah tolong kita, karena kita tahu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Semua kebaikan akan balas. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hilang gitu keikhlasan. Kedua, teman-teman sekalian, kecintaan yang besar kepada dunia dan melupakan akhirat. Jadi udah mulai sibuk dengan perkara-perkara dunia, banyak melupakan akhirat. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang sudah pegang handphone, udah lihat sosial media, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya, itu akan membuat kecanduan dan membuat waktu kita habis. Makanya teman-teman yang di pondok ini nggak boleh pegang handphone kecuali hari Ahad beberapa jam saja. Karena kalau kita udah dengan handphone, kita scroll kehidupan orang, itu bisa buat kita akhirnya jadi keasikan dengan handphone kita dan lupa bahwa tugas kita banyak untuk menuntut ilmu, untuk berbuat kebaikan, untuk bekerja dan lain-lain. Jadi yang kedua itu kecintaan yang besar kepada dunia disebutkan dengan dunia. Ketiga, cobaan berupa istri, anak, teman-teman. Itu yang membuat kita jadi terlena. Pergi ke mall seharian gitu, terlena. Kita buang waktu kita sibuk dengan keluarga, sibuk dengan manusia-manusia lainnya. Padahal manusia ini dalam setiap hari harus ada waktu yang diluangkan untuk dirinya dan Allah, untuk dirinya untuk belajar. Jadi hidup kita ini 24 jam harus dibagi-bagi. Ada waktu istirahat, ada waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman, ada waktu kita belajar. Setiap hari harus belajar. Belajar apa? Apapun. Harus belajar seperti itu dan harus melakukan ibadah pastinya. Jadi yang ketiga, sebab-sebab futur itu bisa jadi cobaan berupa orang-orang lain. Ada istri, ada anak, ada suami, ada teman-teman, sehingga membuat kita lupa. Keempat, penyebab futur hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kita jadi nggak semangat. Karena teman kita juga pemalas, teman kita juga adalah orang yang bahasa kita ini kaum rebahan gitu, nggak melakukan sesuatu. Teman kita ini adalah orang yang bersantai-santai dalam kehidupannya. Teman kita ini adalah orang yang nggak punya semangat dalam menyebarkan kebaikan sama sekali. Jadi futur, kita berteman dengan mereka ya futur. Mohon izin mau cerita lagi keseharian supaya ini menjadi relate dengan kehidupan teman-teman. Dan juga teman-teman lain, tidak hanya Uma. Kita ini punya teman dari berbagai macam latar belakang. Tapi sahabat baik kita, teman-teman baik kita harus orang-orang soleh. Karena kalau nggak kita keikut dengan dia malas, kita malas. Dia sibuk dengan main-main, kita main-main. Jadi yang keempat, penyebab futur itu hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kelima, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Makanya orang beriman ini harus pandai-pandai dalam memilih teman. Boleh berteman dengan siapapun untuk mewarnai. Tapi kalau engkau belum kuat, kalau nantinya akan terwarnai, maka pastikan orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk belajar, memiliki semangat untuk berkontribusi. Jadi kelima, penyebab futur berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Keenam, kenapa bisa futur? Karena dia melakukan dosa, melakukan maksiat, dan makan makanan yang haram. Kalau kita buat dosa, buat maksiat, itu akan memudahkan kita untuk menurunkan iman kita terus-menerus. Dan kita malas berbuat kebaikan, kita malas mendengarkan nasihat kebaikan. Maka salah satu indikator kenapa kita malas dengar nasihat kebaikan adalah karena masih banyak maksiat yang kita lakukan. Termasuk makanan-makanan, haram itu dari zatnya maupun dari cara perolehannya. Itu juga membuat kita bisa futur. Ketujuh, tidak punya tujuan yang jelas. Itu buat kita futur, baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah maupun melakukan kebaikan. Contoh, kalau teman-teman nih di sini, karena ini konteksnya banyak menghafal Quran. Aku mau ngafalin Quran, tapi nggak punya tujuan yang jelas. Artinya nggak membuat targetnya kapan selesainya, nggak membuat itu menjadi satu prioritas, ya pasti akan banyak futurnya. Tapi kalau teman-teman di pondok sudah ditargetkan 1 tahun, 2 tahun harus selesai 30 juz Al-Quran, dia punya tujuan yang jelas, maka dia bersemangat. Maka penyebab futur adalah yang ketujuh, tidak punya tujuan yang jelas. Teman-teman berdakwah, contoh teman-teman nanti jadi dai atau dai, teman-teman berdakwah, teman-teman punya tujuan yang jelas untuk membuat satu kampung ini kenal kepada Allah, buat satu kampung ini sholat 5 waktu, buat kampung ini tidak lagi ada orang-orang atau anak muda yang hamil di luar nikah misalnya, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Punya tujuan yang jelas, jadi kita akan bersemangat karena kita ingin mencapai tujuan tersebut. Kedelapan, penyebab futur itu suka menyendiri, gak mau bergabung dengan teman-teman lainnya. Padahal wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-'asr 1-3.
Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Dalam melaksanakan keimanan kepada Allah, melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, ada masa kita futur dan harus dinasihati supaya kita sabar dalam melakukan ibadah tersebut. Makanya harus ada orang yang menasihati kita. Ingat teman-teman sekalian, sabar ada 3, selalu ulang-ulang. Sabar yang pertama, menahan diri dari cobaan-cobaan Allah. Sabar yang kedua, sabar atau menahan diri dari sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran, karena maksiat itu enak, butuh kesabaran. Ketiga, sabar dalam melakukan ibadah. Jadi melakukan ibadah, menuntut ilmu itu harus ada sabar. Ilmu itu contohnya dalam menuntut ilmu, karena futur kan sering menyerang orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang melakukan kebaikan. Futur itu sering menyerang orang-orang seperti itu. Jadi menuntut ilmu harus dengan sabar. Jadi kalau kita rasa futur, kita malas, harus ada seseorang, teman-teman kita di luar sana, di sekitar kita yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada tujuan awal kita. Kamu datang-datang jauh dari kampung halaman untuk menjadi seorang yang baik, menyelesaikan target. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Begitu, jadi kita sudah bahas sebab-sebab munculnya penyakit futur. Sekarang kita akan bahas kalau begitu mengatasinya bagaimana. Bagaimana mengatasi futur? Bagaimana mengatasi iman yang turun? Bagaimana mengatasi rasa malas, tidak bersemangat, tidak bergairah dalam kehidupan, terus-terusan merasa sedih dalam kehidupan? Bagaimana caranya? Pertama, lakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Mohon izin, Uma sering bercerita juga sebagai contoh. Uma mohon izin ya banyak mencontohkan diri Uma karena bukan bagian dari ria. Ini bagian dari bagian dari menceritakan hikmah. Dalam safari dakwah, Uma kan sering safari dakwah bersama dengan tim-tim lainnya. Tentu saja dalam safari dakwah itu tidak mudah. Kadang-kadang kita melewati hutan, kita lewat laut, kita lewat perjalanan udara yang menempuh perjalanan berjam-jam misalnya. Kita keluar dari rumah setengah 4 pagi, kemudian dakwah di berbagai macam tempat, pulang ke penginapan jam 12 malam. Biasanya seperti itu kalau lagi safari dakwah. Kadang-kadang manusia biasa ada rasa futur, ada rasa imannya turun. Tapi kemudian bagaimana cara supaya kita tetap keimanannya baik, nggak turun sekali. Harus mengikhlaskan niat karena Allah. Lillah karena Allah. Semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun itu, sebiji zarrah, Allah akan balas. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Termasuk teman-teman yang perempuan-perempuan di sini, Uma lihat juga banyak orang-orang yang bekerja. Kemudian teman-teman bukan pencari nafkah. Teman-teman itu kalau memberikan uang kepada keluarga dari hasil kerja teman-teman itu sedekah namanya. Kadang-kadang kita rasa capek banget ya. Ada seorang wanita yang bercerita pada Uma, suami saya nggak pernah kerja sama sekali, saya capek. Saya kerja banting tulang. Kok kebalik ya Uma, katanya begitu. Kok kebalik, kok saya yang mencari nafkah? Suami saya nggak sama sekali. Tentunya kalau niatnya ikhlas, niatnya adalah karena Allah, bahwa semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, bahkan dibalas oleh Allah, maka kita akan bersemangat kembali. Kita lakukan kebaikan bukan untuk siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena mengharap ridha Allah. Jadi pertama, kalau tidak mau terlalu futur, maka silakan teman-teman niatnya ikhlaskan karena Allah. Dalam hadis surat Bukhari dijelaskan, sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka Allah nilai itu hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya jadi orang baiknya karena harta, maka ya Allah kasih harta, kan maunya harta, ya Allah kasih harta. Siapa yang hijrahnya karena seorang wanita atau karena lawan jenisnya, ya Allah akan kasih. Maka hijrah itu adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Jadi rugi kita kalau kita melakukan sesuatu nggak karena Allah, rugi kita. Karena kalau cuma urusan-urusan duniawi sedikit saja. Tapi kalau sudah Allah, mendapatkan ridha Allah, kita akan banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan. Jadi yang pertama, kalau tidak mau terlalu futur, maka ikhlaskan niat, perbaharui niat terus-menerus karena Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, termasuk teman-teman lihat dalilnya tadi ya, dalam surah An-Nisa ayat 69. Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was shadiqin
wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan sama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yakni para nabi-nabi. Kalau ikhlas nih, kita akan disatukan oleh Allah dengan para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak akan terus bersemangat kalau kita melakukan karena Allah, maka balasannya luar biasa. Kedua, kita akan bersemangat terus-menerus dan tidak akan futur berlebihan kalau kita mengetahui keutamaan suatu amal. Aku mau jadi penghafal Quran karena keutamaannya adalah orang tuaku akan ditinggikan derajatnya, dapat mahkota, dapat jubah mulia. Tahu keutamaannya, jadi kita semangat. Aku mau, apalagi teman-teman misalnya, aku mau saum, puasa, karena ini menjadi perisai bagiku. Contoh-contoh. Aku seorang yang ingin menikah, misal, tapi belum mampu. Rasul suruh puasa untuk menahan syahwatku misalnya. Puasa, tahu keutamaannya. Atau misalnya apa? Aku mau baca Quran karena atau aku menghafal Quran karena kata Rasul keutamaannya adalah kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari berapa banyak ayat yang engkau baca, yang engkau hafalkan. Jadi dia punya motivasi karena dia tahu keutamaan amalnya. Begitu teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kalau mau teman-teman sekalian supaya kita bersemangat dan tidak futur berterusan, tahu keutamaannya. Saya mau hidup jadi orang baik supaya saya bisa, goal saya, tujuan saya masuk surga. Tahu tujuan kita masuk surga, tahu keutamaan kalau di surga Allah akan kasih apapun yang kita inginkan, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Saya mau masuk surga, maka itu akan membuat kalau kita futur kita semangat lagi karena kita ingat dengan tujuan awal kita. Saya mau masuk ke pesantren karena saya nanti mau kembangkan kampung saya. Di kampung saya ini nggak ada pendidikan agama, sedikit sekali guru-guru agama, banyak orang yang belum mengenal Tuhannya. Saya mau belajar menuntut ilmu, nanti saya pulang ke kampung, saya kembangkan kampung saya. Jadi kalau teman-teman futur, teman-teman ingat keutamaan atau tujuan awal teman-teman. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, supaya tidak futur atau mengatasi rasa futur, menjauhi maksiat, menjauhi dosa semampu kita. Rasa malas yang kita miliki, rasa lemah, gak berdaya, gak bersemangat, mungkin salah satunya disebabkan karena masih ada maksiat yang kita lakukan. Ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengapa kami tidak mau melakukan salat malam? Kami susah sekali bangun salat malam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dosa-dosa kalianlah yang telah menghalangi kalian, sehingga membuat kalian merasa berat melakukan salat malam. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau katakan, di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amal ketaatan. Dampak maksiat yang kita lakukan akan menghilangkan amal kebaikan, menghilangkan amal ketaatan, menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik. Maka seandainya tidak ada hukuman atas dosa, kecuali menghalangi seseorang untuk melakukan amal ketaatan dan memutus jalan untuk melakukan amal ketaatan. Artinya, kalau engkau melakukan kemaksiatan, nanti salah satu dampaknya Allah buat engkau malas melakukan kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, yang keempat, supaya kita nggak futur, tetap terus bersemangat berteman dengan orang-orang saleh. Tadi yang seperti yang katakan ya, kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau kalian teman-teman sekalian yang Uma sayangi, yang Uma hormati, kalau teman-teman semua ingin tahu siapa orang itu, lihat saja dia teman-temannya siapa sahabat-sahabat terbaiknya, siapa circle, itulah kira-kira begitu orang-orangnya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kelima, supaya kita terus bersemangat tidak futur adalah bersabar.
ketika jiwa mengajak kita berpaling kepada kebaikan, berpaling kepada ilmu, bersabar. Sabar akan mengantarkan kita kembali kepada ilmu. Sabar akan mengantarkan kita kembali kepada kebaikan-kebaikan. Dalam suratul Kahf ayat 28, Allah ingatkan, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Janganlah kedua matamu ini berpaling dari mereka, dari orang-orang soleh itu, karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi Allah yang minta kita sabar. Dalam surah Luqman ayat 17 ada kalimat wasbir ala ma asabak, bersabar terhadap apa-apa yang menimpamu, bersabar. Menuntut ilmu harus sabar. Gak ada ilmu yang hari ini belajar besok langsung fasih, hari ini belajar besok langsung pinter, gak ada. Kalau orang lain di luar sana hanya melihat hasilnya saja, hebat ya, udah sukses ya, udah kaya raya ya, jadi orang keren ya, tapi nggak tahu ada proses perjuangan berdarah-darah di dalamnya. Orang kalau udah sampai di posisi tertentu itu pasti sudah melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Gak ada yang naik lift langsung. Kalau cepat nanti turunnya juga cepat karena gak ngerti apa-apa. Jadi nikmati proses itu, proses menjalankan kebaikan, proses dalam menuntut ilmu, proses dalam beribadah, nikmati, bersabar. Kata Allah, bersabar. Berikutnya yang keenam, pastinya berdoa. Berdoa. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dikatakan, sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seseorang. Sebagaimana pakaian itu usang, maka memohonlah kepada Allah supaya memperbaharui iman di hati kalian. Jadi doa sama Allah. Kalau kita menyadari kita malas, kita sedih terus menerus, kita rasa gak mau ngapa-ngapain, minta sama Allah. Khawatir iman itu usang di dalam tubuh kita, sama seperti pakaian itu usang, maka minta sama Allah, ya Allah, perbaharulah niatku, ya Allah, berikanlah semangat, ya Allah, berikanlah kekuatan, ya Allah, untuk bisa menjalani menuntut ilmu ini, atau untuk bisa menjalani kebaikan-kebaikan ini, ya Allah. Minta sama Allah kekuatan, teman-teman sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, supaya nggak futur, supaya nggak iman lowbat terus turun, supaya terus bersemangat, biasakan berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dibayang-bayangi pikiran jahat, dibayang-bayangi mau melakukan sebuah perbuatan dosa dari syaitan, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang bertakwa juga manusia yang kadang-kadang kita punya pikiran-pikiran mau melakukan kejahatan ini, melakukan dosa ini, melakukan maksiat itu. Kata Allah, kalau udah dibayang-bayangi hal-hal seperti itu, maka cepat ingat Allah. Cepat berzikir kepada Allah, cepat beristighfar kepada Allah. Ingat Allah supaya kita tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman sekalian, pernah dikisahkan dalam Al-Quran. Ada ibu angkatnya. Namanya sih tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi kita sering mengenal namanya Zulaikha atau Zulaikha. Itu senang dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sebenarnya juga berkeinginan juga. Namun Nabi Yusuf teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah sehingga tidak mau melakukan perbuatan maksiat kepada sang wanita tersebut. Jadi kadang-kadang kita ini manusia biasa kadang-kadang masuk itu syaitan itu membisik-bisikkan kita juga sudurina sebenarnya kan itu kan syaitan dari kalangan jin dan manusia membisik-bisikkan yang buruk-buruk. Kadang-kadang kita kepikiran dengan melakukan perbuatan buruk seperti itu, teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, segera ingat Allah. Jadi yang ketujuh, cara kita men-charge supaya iman kita nggak turun, supaya kita terus bersemangat, biasakan lisan ini basah dengan berpikir dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, membiasakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah itu adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Contoh, teman-teman qiyamul lail, teman-teman ya tahajud, teman-teman sholat qabliyah ba'diyah, teman-teman puasa sunnah, kemudian teman-teman sedekah dan sebagainya. Jadi ibadah itu memberikan energi iman bagi orang mukmin. Ibadah-ibadah yang kita lakukan memberi energi iman kepada seorang mukmin. Makanya Uma cerita lagi mohon izin, Uma sering bilang juga, kayaknya Uma lama gak pernah bisa berhenti berdakwah deh. Kan ada orang tanya, Uma ini mau jadi sih?
orang yang main film atau orang yang berniaga atau ceramah atau apa. Beliau mengatakan ceramah atau mengajar itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan nggak pernah ditinggalkan, karena itu memberikan energi kepada kita. Ceramah atau teman-teman sekarang baca Quran, atau teman-teman ngajarin Quran, atau teman-teman melakukan amal saleh, banyak sedekah, teman-teman jadi volunteer di mana dan lain-lain. Semua ibadah-ibadah itu memberikan energi iman kepada seorang mukmin. Dan tidak hanya memberi energi iman, dia menjadi bekal di perjalanan. Dan dia juga dapat meringankan musibah dan memudahkan kesulitan kita. Itu ibadah-ibadah amal saleh yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW kalau lagi rasa sedih, lagi rasa begitu sulit, lagi merasa tidak bersemangat, maka biasanya beliau akan bersabda, mengajak Bilal bin Rabah, sahabatnya, dengan berkata, marilah kita beristirahat dengan sholat, wahai Bilal. Jadi sholat itu menambah energi, mencharge energi. Puasa atau kita melakukan aktivitas kebaikan, kita dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, itu menambah energi keimanan kita, membuat kita jadi yang udah lowbat jadi naik lagi, gitu teman-teman sekalian. Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, ini kalimat ini sering pertama kali Umar dengar waktu Umar SMA. Ketika guru Umar mengatakan, kalau engkau futur maka ingat perkataan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar apa? Sesungguhnya hati itu memiliki masa bersemangat pada kebaikan dan masa tidak bersemangat dengan kebaikan. Jika engkau sedang bersemangat, imannya sedang naik-naiknya, maksimalkan dengan amalan-amalan sunnah. Ketika engkau lagi sangat bersemangat, maka maksimalkan ibadah-ibadahmu ini, kebaikanmu ini dengan amalan-amalan sunnah. Namun ketika engkau sedang malas, ketika lagi bersemangat, pastikan amalan-amalan sunnah banyak dilakukan. Ketika lagi malas, pastikan tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Terakhir dari umat pada hari ini, Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita semua, wahai sekalian manusia, lakukanlah karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi hari ini alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama membahas sedikit mengenai perkara futur, sesuatu yang wajar yang kita rasakan. Kita manusia biasa, ada kadang kita rasa sedih, kita rasa lelah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah pilih kita untuk tidak berhenti dalam berbuat kebaikan, tidak sampai berhenti dalam menuntut ilmu. Kita minta sama Allah semangat. Terakhir Umar mau cerita. Sebetulnya hari ini teman-teman sekalian, mohon izin, Sulaiman, kalau teman-teman belum tahu, Sulaiman anak Umar yang keempat, dan Sulaiman alhamdulillah ala kulli hal Allah berikan kelainan genetik, kelainan langka 1:30.000. Dan setiap seminggu tuh bisa bolak-balik ke rumah sakit dan sering ambil darah dan sebagainya. Hari ini, ya habis dari ceramah ini nih, Umar langsung menuju ke rumah sakit karena Sulaiman akan flashback. Sulaiman sekarang umurnya sudah 2 tahun. Umar flashback. Ternyata selain keyakinan kepada Allah, hal yang nggak boleh hilang dari seseorang, baik itu dalam merawat orang sakit untuk kesembuhannya, atau dalam menuntut ilmu, atau dalam dakwah, atau apapun, yang nggak boleh hilang itu semangat. Semangat itu jangan sampai hilang teman-teman sekalian. Karena kalau udah nggak semangat, kita lemah, kita putus asa, kita nggak mau melakukan apapun. Jadi semangat itu harus ada. Umar pernah tanya juga Umar bergabung dalam ibu-ibu komunitas anak-anak punya kelainan langka. Umar tanya kepada mereka, apa sih yang membuat ibu-ibu ini kuat? Anak-anak ini punya kelainan langka loh. Kelainan langka itu jarang teman-teman sekalian. Ya. Artinya nggak semua orang Allah berikan itu gitu. Dan sering bolak-balik ke rumah sakit pastinya, karena dokternya nggak cuma satu, dokternya sangat banyak begitu. Kemudian beliau ini mengatakan ada satu yang nggak boleh hilang dari seorang ibu, atau seorang penuntut ilmu, atau seorang yang melakukan kebaikan, adalah semangat. Siti Hajar kalau nggak punya semangat, nggak mungkin cari air itu sampai Bukit Sofa, Bukit Marwa untuk mencari air untuk kehidupan Nabi SAW. Rasulullah kalau nggak punya semangat dan keyakinan kepada Allah, pastinya husnuzan pada Allah, nggak mungkin Islam itu sampai kepada kita sampai hari ini, teman-teman sekalian. Teman-teman kalau nggak punya semangat, nggak mungkin ada di pondok di Masjid Al-Fas atau di pondok-pondok lainnya, jauh-jauh dari kampung halaman,
meninggalkan orang tua, nggak mungkin. Dan semangat yang sudah ada itu jangan sampai hilang. Itu kunci bagi kita teman-teman sekalian. Sama seperti Uma. Walaupun Google mengatakan, wah anak kelainan langka ini akan kekurangan begini, keterbelakangan, begitu begini, tapi Uma masih punya semangat. Uma minta sama Allah supaya semangat itu harus ada pada diri kita. Semangat membuat kita bisa bergerak. Semangat membuat kita bisa bertahan. Semangat membuat kita tidak berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi semoga Allah menjaga semangat kita semua. La haula wala quwwata illa billah, teman-teman sekalian. Bersemangatlah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena wallahu alam, kapan kita kembali kepada Allah. Teman-teman sering dengar ini, setidaknya kita kembali kepada Allah dalam keadaan ketika Allah tanya, kamu lakukan ini ya, lakukan itu ya, lakukan ini, lakukan itu ya, maka kita bisa bersaksi di hadapan Allah seluruh anggota tubuh kita dengan yang baik-baik insya Allah. Baik, sekian dari Uma. Semangat selalu di hari Jumat ini. Doakan Sulaiman dan Ibu Uma, dua-duanya masuk media operasi pada hari ini teman-teman sekalian. Doakan semoga ibu Uma ada autoimun, Sulaiman ada kelainan langka, kelainan genetik. Jadi doakan tindakannya dua-duanya pada hari ini, di hari Jumat ini. Doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan semua orang yang sedang dalam masa perjuangannya Allah tambahkan semangatnya dan Allah istiqamahkan dalam kebaikan insya Allah. Sekian dari Uma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.